Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat ya. Nah, silahkan Ibu ingin mempresentasi kalian, bisa ketik di kolom pesan ya. Tulis nama, kemudian hadir apabila hadir. Ya. Nih, sudah semua. Ibu akan mengajak ice breaking ya. Ice breakingnya melanjutkan lirik lagu. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Maka Ibu harap anak-anak bisa memperkenalkan diri agar bisa lebih dekat, bisa mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Dewi Pramesti, nama panggilan Dewi, hobi saya bermain badminton. Ibu akan menetapkan topik dari bimbingan kelompok ini. Ya, judulnya membangun rasa percaya diri berbicara di depan umum. Bertujuan untuk yang pertama, Ibu harap siswa-siswi Ibu bisa menganalisis pengertian percaya diri berpendapat di depan umum. Ibu memberikan kesempatan bagi semua anggota kelompok untuk bisa berpendapat, kemudian mengungkapkan ide, mengungkapkan saran, dan bisa berdiskusi secara kelompok. Jadi, semuanya mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Kemudian, dalam bimbingan kelompok ini ada aturannya, kemudian ada asas-asasnya. Ya, Ibu jelaskan asas-asasnya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan ini semua anggota kelompok dan Ibu sebagai pemimpin kelompok harus bisa menjaga rahasia satu sama lain ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan ya, yaitu semua peserta atau anggota kelompok bebas terbuka mengeluarkan pendapat, ide, dan sarannya. Jadi semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya tidak perlu malu atau takut untuk mengungkapkan pendapat, ya karena semuanya harus bisa terbuka. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan, ya dalam asas kesukarelaan ini semua anggota kelompok harus bisa menampilkan dirinya secara sukarela, ya sukarela untuk berbagi pendapat, sukarela untuk menerima pendapat, sukarela untuk berbagi ide, saran, dan tidak ada paksaan. Jadi benar-benar secara sukarela. Kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan ya. Jadi dalam asas kenormatifan ini semua yang kita bicarakan dan kita lakukan harus sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Ya, dari layanan bimbingan kelompok ini itu ada aturannya ya. Jika ingin bertanya atau berdiskusi bisa angkat tangan dengan mengeklik tombol raise hand. Ibu berharap semua anggota kelompok mampu mengungkapkan diri dan memiliki keterbukaan selama layanan bimbingan kelompok ini. Bagaimana? Siap ya? Kemudian Ibu juga berharap anggota kelompok mampu mengungkapkan harapan dan tujuannya mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Harapan dan tujuan saya mengikuti bimbingan kelompok ini agar saya memiliki keberanian dan kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum. Ya, terima kasih Mbak Zaila. Selanjutnya. Ya, silakan Mbak Bella. Harapan dan tujuan saya mengikuti bimbingan kelompok ini agar saya mampu berbicara di depan umum. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ibu berharap semua anggota memiliki keaktifan selama layanan bimbingan kelompok ini. Ya. Kemudian, Ibu akan mengadakan kesepakatan waktu ya. Jadi layanan bimbingan kelompok ini akan diadakan 1 kali pertemuan selama 40 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Pernahkah kalian mengalami rasa kurang percaya diri berbicara di depan umum? Ya, bisa diceritakan secara singkat. Pernah, Bu, saya kurang percaya diri ketika ingin memberikan pendapat ketika Bapak Ibu guru mengajak kami berdiskusi. Apa yang kalian rasakan ketika tidak percaya diri di depan umum? Ya, silakan yang ingin berbagi pendapat. Ya, Mbak Nadia. Silakan, Mbak. Saya merasakan jari-jari tangan gemetaran, Bu. Baiklah, kita akan mulai ke tahap inti. Apakah semuanya sudah siap?
Siap, Siap, Bu. Nah, pada bimbingan kelompok ini Ibu berharap anak-anak semuanya mampu berdiskusi ya. Apakah semuanya sudah siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Baiklah, Ibu akan menayangkan PowerPoint mengenai membangun rasa percaya diri berbicara di depan umum ya. Nanti dalam PowerPoint ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama anggota kelompok dalam layanan bimbingan kelompok ini. Slide yang pertama. Nah, ini ya. Menurut pendapatmu, pengertian dari percaya diri berbicara di depan umum itu apa? Silakan didiskusikan. Ya, silakan Mbak Kiran. Menurut saya, percaya diri itu yakin dengan diri sendiri. Kalau menurut kamu gimana, Wi? Kalau menurut saya, percaya diri itu ketika saya berani berbicara di depan, kamu gimana, Nak? Kalau menurut saya, percaya diri berarti kita mampu berbicara di depan umum, Wi. Menurut saya, ciri-cirinya yaitu berani menerima tantangan. Karena orang yang percaya diri berani untuk belajar sesuatu yang baru, Nat. Kalau menurut Bella, gimana? Kalau menurut saya, ciri-cirinya yaitu asertif yang berarti tegas, mempunyai pendapat, serta berani berkata tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, sebab ia berilmu, ia tahu kapan saat untuk berkata ya dan kapan saat untuk berkata tidak. Ran, kalau menurut Sheila gimana? Menurut saya, ciri-cirinya yaitu mandiri karena ia percaya dan pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan. Kalau menurut saya, akibat dari kurang percaya diri berbicara di depan umum yaitu sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab sehingga tidak optimal, Mas. Kalau menurut Nela gimana? Menurut saya, akibat dari kurang percaya diri berbicara di depan umum yaitu kurang memiliki kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Kalau menurut Kiran bagaimana? Menurut saya, akibat dari kurang percaya diri berbicara di depan umum yaitu canggung dalam menghadapi orang, Sel. Menurut saya, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan, Wi. Kalau menurut Bella, gimana? Berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangan. Ran, kalau Nadia bagaimana? Kalau menurut saya, berpikir asertif, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri, Bel. Kalau menurut Sheila gimana? Kalau menurut saya, menggunakan bahasa non-verbal atau bahasa tubuh dengan tepat, misalnya memperhatikan audiens pada saat kita sedang berbicara di depan umum. Apakah ada pertanyaan mengenai diskusi ini? Ya, silakan Mbak Andewi. Bu, saya ingin bertanya, misalnya pada saat berbicara di depan umum ada rasa gugup dan deg-degan, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Ya, terima kasih Mbak Andewi. Ya, jadi Mbak Andewi ini kan merasakan rasa gugup dan deg-degan ya ketika ingin berpendapat di depan umum. Ya, supaya Mbak Andewi ini memiliki rasa percaya diri berpendapat di depan umum, maka sebelum Mbak Handewi berpendapat di depan umum, yang pertama dilakukan yaitu tarik nafas, kemudian ditahan dan dihembuskan. Ya, itu dilakukan berkali-kali, Mbak, supaya detak jantungnya itu kembali berdetak normal. Ibu akan menayangkan video penguat ya. Jadi di dalam video ini isinya penguatan agar kalian bisa membangun rasa percaya diri berbicara di depan umum. Mungkin sebagian dari kalian ketika berbicara di depan umum sering merasakan takut, tidak percaya diri, dan juga gemetar. Kadang, meskipun sudah menyiapkan materi dari beberapa minggu sebelumnya, akhirnya tidak ada satu kata pun yang terlintas di otak kalian. Parahnya lagi, kalian sampai berkeringat dingin dan ingin segera keluar dari tempat itu. Tenang, hal itu dirasakan oleh hampir semua orang yang berbicara di depan umum. Namun bedanya adalah, para ahli dapat menyembunyikannya sehingga orang lain tidak mengetahui ketakutan mereka. Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguasai teknik public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, Ibu berharap setelah kalian mengamati video penguat tadi, kemudian tadi sudah berdiskusi, bisa atau mampu membangun rasa percaya diri di berbicara di depan umum, ya.
Kemudian Ibu ingin tahu bagaimana mengenai pemahamanmu setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Silakan yang ingin memberikan pemahaman baru. Saya memiliki pemahaman baru, Bu, mengenai cara membangun rasa percaya diri berbicara di depan umum. Ya, bagus sekali Mbak Andewi. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Mbak Nadia. Saya memiliki pemahaman baru, Bu, mengenai hal-hal yang bisa kita terapkan agar tidak gugup dan deg-degan ketika berbicara di depan umum. Ibu ingin kalian mengungkapkan kesan dan keberhasilan selama mengikuti layanan bimbingan kelompok ini yang sudah dicapai oleh setiap anggota kelompok. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena menemukan solusi mengenai cara mengatasi agar percaya diri berbicara di depan umum. Ya, terima kasih. Bagus sekali Mbak Andewi. Selanjutnya, silakan Mbak Kiran. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya menjadi akrab dan senang mengenal satu sama lain, sehingga belajar untuk percaya diri berbicara di depan umum. Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan ya dari tadi kita berdiskusi kelompok, kemudian mengamati video penguat. Kira-kira simpulan apa dari topik layanan bimbingan kelompok membangun rasa percaya diri berpendapat di depan umum? Silakan siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Nadia. Jadi kesimpulannya dari tema atau topik layanan hari ini yaitu membangun rasa percaya diri berbicara di depan umum bisa dilakukan dengan hati yang yakin dan percaya bahwa kita bisa melakukannya. Kita selalu belajar untuk mengungkapkan diri dan selalu melatih diri agar kita bisa berani berbicara di depan umum. Ibu akan menayangkan link LKPD dan evaluasi hasil. Nah ini ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti kalian isikan nomor absen, kemudian ada nama lengkapnya, kemudian ada kelasnya, kalian isikan. Nah di sini kalian tuliskan 3 hambatanmu ketika berbicara di depan umum ya. Contohnya, kurang berani memberikan pendapat di kelas ketika guru bertanya. Ya, nah kemudian selanjutnya nanti kalian tuliskan 3 cara mengatasi hambatanmu ketika berbicara di depan umum. Ya, kalau yang pertama tadi kan hambatannya seperti itu. Nah, berarti cara mengatasinya, contohnya ini, meyakinkan diri sendiri bahwa pasti bisa mengungkapkan pendapat di depan umum. Seperti itu ya, untuk LKPD-nya. Kemudian untuk evaluasi hasilnya, sebentar. Ibu akan tayangkan evaluasi hasilnya. Ini juga sama, nanti dikerjakan di link Google Form. Nanti Ibu akan kirim di WA Group. Nah, ini ya untuk evaluasi hasilnya. Sama isinya nanti di sini ada kalian mengisi nomor absen, kemudian nama lengkapnya, kelas, kemudian di sini ada pernyataan yang perlu dijawab. Misalnya, saya memperoleh kepuasan setelah mendapat ya. Kira-kira penilaian yang kalian berikan berapa? Kalau 1 berarti tandanya kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Itu ya. Nah, nanti silakan diisi. Ini ada beberapa pernyataan dari evaluasi hasil. Ya, kemudian klik kirim. Nah, seperti itu ya. Untuk LKPD dan evaluasi hasil, apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham? Paham, Bu. Ya. Paham. Terima kasih. Baiklah, semuanya sudah paham ya mengenai LKPD dan evaluasi hasil. Nah, untuk kegiatan tindak lanjut, apabila masih ada anggota kelompok yang merasa belum terentaskan masalahnya atau merasa belum memiliki percaya diri berbicara di depan umum atau masih kurang percaya diri, nanti bisa menemui Ibu di ruang BK untuk melakukan konseling individu. Sebelum mengakhiri layanan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.